sahabat Hermina, kembali lagi kita di acara Bincang-Bincang Sehat pada kesempatan hari ini. Tak lupa kita juga akan mengulas tentang masalah-masalah seputar kesehatan di sekitar kita. Tentunya dengan narasumber dokter spesialis di Rumah Sakit Hermina Wonogiri yang kompeten di bidangnya. Untuk kesempatan hari ini kita akan membincangkan masalah kesehatan tentang penyakit di sekitar lambung, atau mungkin lebih sering disebutnya kenaikan asam lambung atau GERD, dan nanti akan dipandu oleh dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina Wonogiri, yaitu Dr. Alfian Oscar. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mas. Kabarnya baik? Baik. Siap. Oke dokter. Hari ini kita akan bincang-bincang dokter tentang masalah perlambungan ini dokter. Tentang dimana kalau kita biasa menyebutnya kenaikan asam lambung dokter, atau setelah istilah medisnya itu GERD dokter. Bisa dijelaskan dokter tentang pengertian ataupun sejarah dari GERD tersebut dokter? Ya. Jadi sahabat Hermina mungkin beberapa sudah pernah dengar istilah GERD ya. Jadi GERD. Yang GERD ini sebenarnya singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Nah, GERD ini secara pengertiannya adalah kondisi di mana asam lambung yang harusnya adanya di dalam lambung itu cairannya naik ke dalam esofagus atau kerongkongan. Sebenarnya di dalam lambung itu ada namanya di atasnya itu ada namanya sphincter atau otot. Ada yang sekatnya ya, seperti klep otot gitu, namanya sphincter Mas. Nah, sphincter ini ketika terjadi GERD kemampuannya tidak optimal, ya, tidak optimal, sehingga asam lambung yang bersifat iritatif, iritasi, korosif ini dia secara tidak sengaja naik ke dalam kerongkongan. Bahkan naiknya bisa lebih tinggi hingga ke daerah leher atau di sekitar lidah, bahkan bisa masuk ke saluran pernafasan kita. Nah, kondisi-kondisi ini menyebabkan keluhan-keluhan yang mengganggu dan bahkan bisa muncul komplikasinya seperti itu. Itu kalau menurut pengertian GERD-nya ya. GERD itu seperti itu. Untuk tanda gejalanya dok, seperti apa yang seperti Jantal bilang tadi kalau asam lambungnya bisa naik tadi dok? Ya, jadi karena asam lambung yang sangat bersifat asam dan iritasi, ketika naik ke dalam esofagus atau kerongkongan kita atau bahkan ke saluran nafas kita, maka muncul gejala-gejala yang paling sering itu gejala di saluran pencernaan yang disebut heartburn atau rasa seperti terbakar. Panas itu dada kita seperti terbakar, panas, bahkan perih gitu. Itu yang paling sering gejala tipikalnya. Terus gejala tipikal yang kedua, asam lambung ini ketika sampai di atas itu akan menyebabkan rasa pahit atau rasa asam di lidah kita. Dok. Kemudian ketika sudah cukup parah, asam lambung yang secara tidak sengaja turun lagi ke saluran nafas kita, itu menyebabkan ketika terkena daerah pita suara, menyebabkan laringitis atau kalau gejalanya itu jadi serak. Gangguan di suara berarti dok. Betul, jadi serak karena asam lambung yang mengiritasi sampai ke atas sampai turun lagi ke pita suara kita. Bahkan beberapa orang jadi terpicu asmanya. Jadi salah satu pencetus asma daripada GERD yang naik tadi. Asam lambung yang naik terus turun ke saluran nafas. Untuk faktor resiko dok, ada nggak dok yang memicu GERD-nya ini jadi lebih kelihatan atau lebih muncul dok? Betul. Jadi untuk GERD ini itu cukup banyak faktor risikonya Mas. Dan faktor risiko ini beberapa penelitian itu ada yang bersifat kuat hubungannya, ada yang bersifat lemah. Nah, faktor-faktor risiko yang perlu kita ketahui yang pertama adalah karena genetik dan usia Mas. Faktor keturunan berarti ada. Ada genetik dan usia. Yang kedua karena adanya gangguan dari mekanisme sphincter tadi Mas. Dok. Jadi kayak klepnya bermasalah. Katupnya yang mengunci asam lambung supaya tidak naik ini, nah itu yang jadi masalah. Gangguan mekanisnya di situ. Betul. Terus yang ketiga itu karena kita ada perempuan utamanya itu kehamilan. Hamil itu memicu. Kemudian yang keempat itu karena makanan dan minuman kita. Apa yang kita konsumsi ya dok? Betul. Makanan minuman itu nanti kita olah satu-satu ya Mas. Kita sebutkan dulu faktor risikonya. Boleh dok. Terus yang kelima selain makanan adalah stres psikologis Mas. Baik itu cemas, depresi itu juga. Lalu yang keenam karena obat-obatan. Jadi beberapa obat itu bisa memicu. Terus yang ketujuh karena
penyakit yang sudah dialami sebelumnya. Jadi ada beberapa penyakit yang memang mempermudah. Iya. Terus yang kedelapan karena infeksi Mas. Jadi infeksi dari Helicobacter pylori, kemudian adanya dysbiosis atau ketidakseimbangan organisme mikroorganisme di dalam pencernaan kita. Terus ya itu, kemudian yang kesembilan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan yang buruk. Nah, nanti apa aja kita jelaskan ya. Terus yang terakhir itu karena adanya hipersensitif. Jadi esofagus atau kerongkongan kita itu memang terlalu sensitif. Jadi ketika ada asam lambung yang sebenarnya tidak pekat itu sedikit aja itu langsung kepicu. Ya, kita ulas ya Mas ya. Faktor risiko yang pertama tadi kan genetik dan usia. Jadi beberapa orang itu memang secara genetik mudah terjadi GERD. Terus yang kedua, genetik itu juga mempengaruhi ketika kita diberi obat, Mas. Jadi ketika obat yang kita berikan untuk GERD ini itu dimasukkan dalam seseorang, nah pengolahan obat ini di dalam tubuh kita tuh responnya tiap orang tuh beda-beda. Karena genetiknya ini tadi. Ada beberapa genetik yang tidak bisa mengolah obat yang kita berikan. Gitu. Terus yang kedua tadi usia ya, Mas. Jadi semakin bertambahnya usia itu pasien-pasien itu punya banyak penyakit. Komorbid yang tadi saya sebutkan, mulai dari diabetes, Parkinson, itu dua hal yang paling sering. Kemudian ketika terjadi hipertensi atau sakit jantung, itu beberapa obat itu ada kaitannya dengan peningkatan risiko GERD. Ketika sakit jantung diberikan obat namanya nitrat, itu memang sedikit berhubungan ya, berhubungan bisa memicu. Kemudian pada hipertensi, ketika diberikan misalnya mudahnya amlodipin, itu beberapa orang juga bisa memicu, walaupun keterkaitannya rendah ya. Jadi tidak semua orang, jangan disalah-artikan ketika minum amlodipin selalu ini jadi GERD, enggak. Jadi beberapa orang saja dan itu keterkaitannya rendah. Yang selanjutnya yang kedua tadi adalah gangguan dari mekanisme sphincternya. Nah, ketika sphincternya ini bermasalah, biasanya disebabkan karena obesitas, Mas. Obesitas. Jadi ketika berat badannya gemuk, tekanan di dalam perut tinggi, otomatis lambung ketika bergerak ini tidak bisa leluasa, sehingga cairannya ini secara tidak sengaja naik ke atas, gitu. Terus selain obesitas, ternyata gangguan mekanismenya juga bisa karena merokok, Mas. Nah, kadang hubungannya apa merokok kan di saluran nafas gitu. Jadi pertanyaan ada seperti itu. Ternyata merokok itu menyebabkan asam lambung kita itu lebih mudah disekresikan atau dikeluarkan lebih banyak. Kemudian namanya bikarbonat atau penyeimbang asam lambung itu supaya netral tidak terlalu asam, namanya bikarbonat itu ketika merokok bikarbonatnya turun, sehingga lebih asam, lebih mudah teriritasi esofagus kita, dan juga sphincternya tadi lebih lemas, lebih lemah untuk mencegah supaya tidak naik ke atas tadi. Itu kemudian selain gangguan mekanis, tadi ada kehamilan ya, Mas. Hamil itu ketika hamil progesteronnya, hormon progesteron itu naik. Nah, ketika hormon progesteron yang naik ini, sphincter tadi jadi lemah. Seperti itu. Dan proses pengosongan lambung pada perempuan yang hamil itu menjadi lebih lambat. Sehingga ya tadi asam lambungnya lebih banyak di lambung, tidak turun-turun, malah naik. Bisa potensial naik ke atas. Naik ke atas. Makanya wanita hamil kan seringnya mual-mual. Gitu. Terus selain kehamilan tadi ada makan ya, makanan. Betul. Jadi makanan itu dan minuman itu ada yang memicu GERD. Salah satunya kalau minuman itu adalah alkohol, Mas. Terus kopi itu juga memicu peningkatan asam lambung. Betul. Tidak semua orang ya, tapi ya. Jadi beberapa orang ada yang seperti itu. Nah, untuk makanan, misalnya makanan yang tinggi lemak. Kemudian makanan yang bersifat asam atau pedas. Yang terlalu asam atau terlalu pedas berarti. Betul, asam terlalu pedas itu mudah mengiritasi, meningkatkan asam lambung, meningkatkan risiko GERD tadi. Kemudian selain makanan tadi, stres psikologis, Mas. Jadi ketika kita cemas atau depresi itu menyebabkan organ-organ di pencernaan kita itu menjadi lebih sensitif. Gitu. Jadi ya, asam lambungnya kebalik lagi, naik lagi. Tambah lebih naik. Faktor risiko selanjutnya, Mas, yang cukup penting adalah kebiasaan, Mas. Jadi kebiasaan yang tidak baik itu ada bermacam-macam. Yang pertama, misalnya kebiasaan kita makan itu karena di mana-mana makanan sekarang merajalela ya, banyak warung-warung itu
kita tidak bisa mengontrol nafsu kita, Oke. makanya terlalu banyak. Oh, Nah, terlalu iya. kenyang. Iya, iya. Karena eman-eman masih sisa banyak, kok Dihabiskan daripada dulu. dibuang wis dimakan, Dihabiskan sekalian, apalagi kok iya. enak ya Mas ya. Iya. Jadi dihabiskan sampai kenyang sekali. Iya. Itu meningkatkan karena lambung kita itu terbatas. Memang bisa melar, tapi kan melarnya kalau terlalu kan ketika harus mencerna itu jadi berisiko naik ke atas Oh, tadi iya. loh. Iya, iya, Sphincternya tidak kuat. Selain makan terlalu kenyang, kita juga makan itu terlalu tinggi karbohidrat sama tinggi lemak. Lemak, iya. Ya, karbohidrat tinggi lemak itu juga berisiko. Kemudian makanan yang kita makan itu terlalu cepat, jadi belum dikunyah dengan Langsung baik. ditelan dulu, Ya, ya, betul, betul. posisi makanan masih keras belum ini, tapi karena panas, karena terlalu nafsu, akhirnya belum sampai lembut sudah dikenyang. Nah, Iya. itu juga kerja lambung jadi terlalu berat. Harus menghancurkan makanan Iya, tadi harus kan, menghancurkan Dok, ya? makanan yang belum hancur, yang harusnya dihancurkan oleh gigi Gigi. kita. Oke, ya Dok. Betul. Terus makan itu terlalu malam, Mas. Oh, Ya, pengaruh terlalu juga ya Dok ya? pengaruh, Mas. Jadi kalau kita makan terlalu malam itu batasan idealnya adalah 3 jam sebelum kita tidur. Jadi kalau misalnya jenengan mau tidur jam 9 Mas, itu baiknya kita makan itu sebelum jam 6 itu sudah selesai. Jadi itu mundur 3 jam ya? Iya, Dok, ya? Oke. mundur 3 jam itu sudah selesai. Oke. Karena ya kalau kita makan di lambung kita masih belum selesai untuk Mencerna tadi, mencerna ya. makanan dan kita sudah tidur berbaring. Nah, itu secara gravitasi yang harusnya turun ke bawah malah jadi ikut naik karena Oke, posisinya potensial kita naik turun. lagi ya Dok, posisi Betul, karena karena kan terlentang kita kan betul, maksudnya. Oh, oke, karena ya, kan Dok. lambung kan gerak terus Mas, begitu. Nah, kebiasaan yang cukup berbahaya itu Mas. Iya. Gitu. Oke. Itu tadi dari faktor-faktor resikonya ya Dok, ya udah Betul. jenengan terangkan banyak sekali faktor resikonya. Untuk pencegahannya Dok sekarang Dok, seperti apa Ya. Dok? Bagi teman-teman yang memang sudah menderita GERD Mas, itu disarankan yang paling penting adalah mengelola kebiasaan tadi Mas. Karena Oke, kebiasaan tadi pola sangat makan seperti betul. tadi ya, Dok, ya. Makanan tadi kalau makan cukuplah kita 80% kenyang Mas. Oke. Jangan terlalu 100% Sampai kita bener-bener ya, kenyang oh. atau malah lapar ya jangan ya. Jadi iya, makan itu cukup saja. Iya. Sekiranya tidak habis ya sudah gitu, daripada nanti muncul GERD-nya. Bermasalah di kemudian hari ya Dok ya? Iya. Oke. Habis makan kita harus aktivitas dulu, paling nggak 3 jam tadi, Oke. baru kita boleh tidur Istirahat. terlentang. Oh ya, oke. Kalau sudah terlanjur kita punya GERD, sebaiknya tidur itu bantalnya kita beri bantal, tinggi ya, gitu, kepala oke. posisi kepala lebih tinggi sehingga secara gravitasi makanan yang di lambung Bisa itu turun, iya, tidak Dok. malah Oke. naik ya. Oke Dok. Terus makanan yang terlalu tadi yang memicu tadi tolong dikontrol. Kemudian yang penting lagi ketika ada obesitas. Oh, Sekarang iya. itu obesitas Salah di satunya. Indonesia itu meningkat Mas. Bener, Gitu Dok, ya, iya. karena kebiasaan makan kita Pola yang makan tinggi kita karbohidrat. Betul sekali, Nasinya itu sampai segunung, lauknya Iya, Dok. sedikit. Nah, itu karbohidrat yang terlalu tinggi. Masih lagi kita tambah kentang, kemudian tambah mie, Iya. kemudian masih kita nyemilnya roti, Iya, betul. minumnya es teh pakai gula yang banyak atau sirup. Wah, itu karbohidrat semua. Iya, betul. Karbohidrat yang tinggi menyebabkan lambung itu berat kerjanya. Nah, terus obesitas Mas. Iya. Nah, ketika kita banyak karbohidrat, obesitas tadi baliklah kita kanan di perut tinggi. Terlalu tinggi, Nah. memicu Betul. asam lambung untuk naik. Betul, Iya. gitu. Oke, terima kasih dokter untuk penjelasan tentang asam lambung ini. Iya. Sahabat Hermina, sudah dijelaskan oleh dokter Oscar tentang GERD seperti apa, pencegahannya seperti apa, dan apabila dari sahabat Hermina ada yang mengalami gejala-gejala seperti tadi, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Hermina. Untuk jam polinya nanti ada di deskripsi, nanti akan dilampirkan. Untuk sahabat Hermina yang budiman, demikian untuk acara podcast pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam sehat Hermina.